nggak bareng Arsy datangnya? Eh, mohon maaf Bu, saya sempat bohong sama Arsy. Saya bilang saya lagi meeting, padahal saya sedang mempersiapkan surprise. Surprise apa ya? Ini surprise-nya. Ini kunci apa? Saya sudah membeli sebuah ruko, yang mana dalam ruko tersebut ada 10 mesin cuci. Dan 10 mesin cuci itu bisa Ibu pergunakan sebagai usaha baru Ibu. Ya Allah. Kak Raja benar-benar munafik. Dia pura-pura baikin Kak Arsy. Padahal sebenarnya untuk nutupin kesalahan dia soal perselingkuhan dia dari Kak Arsy. Kalau gue ngadu ke Kak Arsy, pasti Kak Arsy akan sangat sedih. Tapi kalau gue diam aja, gue juga merasa bersalah dong karena udah ngebiarin Kak Arsy dihianatin Kak Raja. Jadi tempat usaha ini, dan saya juga sudah menamakan usaha itu atas nama Ibu sendiri. Dahlia Laundry. Ya Allah, ini terlalu mewah dan besar buat ibu. Surprise-nya ini bikin ibu jadi nggak enak. Terlalu berlebihan kenapa? Ibu khawatir, ibu nggak bisa mengelola dengan baik nanti usaha laundrynya. Saya yakin Ibu pasti mampu mengelolanya. Jadi saya mohon sama Ibu, ini, tolong terima ya. Tapi maaf Naraja, kenapa harus sampai membeli ruko segala? Itu kan terlalu mahal. Bagi saya nggak mahal untuk seorang ibu mertua. Apalagi seorang ibu yang sudah saya anggap seperti ibu saya sendiri. Masya Allah, ini surprise-nya betul-betul bikin ibu nggak enak. Tapi ibu terima kasih sekali, tapi maaf sekali ini kayaknya terlalu berlebihan buat ibu. Bu Dahlia, jangan sungkan ya. Kita ini satu keluarga. Mohon diterima niat baik Raja. Baik kalau memang Pak Irwandi sudah merestui niat baiknya Naraja. Saya sangat merestui, Bu. Bahkan ikhlas. Sudah sepatutnya Raja ini berbakti, peduli dan perhatian sama keluarga Ibu Dahlia. Nanti insya Allah hasil usahanya akan ibu kumpulkan uangnya untuk diberikan ke Arsy dan Nak Raja kalau nanti suatu saat butuh uangnya. Gimana baiknya, Jim? Lah, dia mau kemana? Tuh, Bu. Maaf, anak-anak sekarang memang moodnya selalu berubah-ubah. Ya, seperti itu ya. Ya, kita harus sabar sebagai orang tua ya. Dimas. Apa benar ya? Dimas sengaja mencelakai Rama. Tapi gue belum punya bukti kuat untuk kesana. Dan yang bikin gue aneh, ketika gue ketemu sama Dimas di kafe dekat kantornya, gue lihat ada foto Arsy di dompetnya. Totalnya jadi 56.000, pembayarannya mau cash apa non cash? Pakai card.
Atau jangan-jangan Dimas terobsesi sama Arsy ya? Surprise kamu tadi benar-benar mengejutkan, Raja. Iya, namanya juga surprise Arsy. Pasti akan mengejutkan. Maafin saya, Arsy. Saya belum bisa jujur soal Rani ke kamu. Makasih ya, sayang. Sama-sama, sayang. Oh iya, by the way, kamu tadi kenapa bisa barengan sama papa? TPA aku mau mengadakan lelang amal. Papa tahu dari IG. Dan Papa mau ikutan. Kalau gitu saya mau. Mau apa? Ya, mau ikutan lelang di TPA kamu. Serius? Serius? Emangnya kamu mau lelangin apa? Ada deh. Yang pasti kamu nanti akan tahu sendiri. Besok saya akan ketemu sama Bu Fatimah. Yes. Masya Allah ya. Ibu tuh nggak nyangka dapat rezeki yang luar biasa banyaknya dari kakak ipar kamu. Kamu kenapa? Kok jadi begini sih? Kok jadi pendiam? Nggak seperti biasanya. Kamu tuh biasanya kan muji-muji kakak ipar kamu. Apalagi kalau ibu baru dapat sesuatu. Pasti kamu yang paling antusias. Kamu ini kenapa sih? Ada masalah ya? Nggak apa-apa, Bu. Cuman masih kesel aja sama Iqbal. Gak baik. Kamu marah sama Iqbal kelamaan. Ya itu kan udah baik datang ke sini. Ngasih penjelasan. Udah minta maaf pula lagi. Iya, Bu. Ya udah deh, Bu. Dia semua tidur, ya. Tadi kamu katanya mau cerita apa? Soal Raja? Apa? Nggak apa-apa, Bu. Nggak jadi. Udah ya, Bu. Dia semua tidur, ya. Ya udah. Dasar Kak Raja munafik. So-soan ngasih surprise segala. Padahal kan niatnya biar nggak ketahuan sama Kak Arsy. Nutupin kesalahan lah dengan cara bikin Kak Arsy happy, bikin ibu happy. Kasian Kak Arsy. Apa gue bilang ibu aja ya? Tapi ntar kalau dibilang ibu, pasti ibu kaget dengernya. Yang ada ibu nanti stres, ibu sedih, ibu nangis. Bisa jadi pingsan lagi. Saat ini gue benar-benar lagi down. Karena ya ditimpa masalah bertubi-tubi. Setelah dibully, gue lihat Kak Raja selingkuh lagi. Aduh, gue gak tahu harus berbuat apa. Antara mau ngadu ke kakak dan ibu, tapi ragu. Gue gak tega dong, karena kalau mereka sampai tahu, pasti akan sangat sedih dan kecewa. Gue kasihan sama Kak Arsy. Perempuan sebaik dan sesabar itu disakitin terus. Sebagai adiknya, gue gak terima kakak gue diperlakukan kayak begitu. Kak Arsy, dia mesti gimana ngadepin ini? Dia jadi serba salah, Kak. Mau lapor, takut salah. Gak lapor, Kak Arsy bakal ditipu terus selama perselingkuhan Kak Raja belum terbongkar.
Pak Raja, ini maksudnya apa? Ini mobil yang akan saya sumbangkan untuk lelang amal dalam TPA ini. Mobilnya saya sudah siapkan di belakang, dan surat-suratnya nanti akan saya minta orang saya untuk segera mengirimnya. Kamu beneran lelangin mobil kamu? Iya, kenapa? Loh, Bu Arsy memangnya tidak dikasih tahu Pak Raja kalau mau lelangin mobilnya untuk Amal? Enggak Bu, saya baru tahu sekarang. Saya sengaja gak kasih tahu istri saya, supaya surprise. Kamu suka banget bikin kejutan. Tapi kamu senang kan? Iya, aku seneng banget. Nah, ikutanlah lelang amal. Biar tambah berkah. Iya, TPA tempat Arsy mengajar. Arsy menantu saya. Jadi beneran mau ikut partisipasi? Alhamdulillah. Baik-baik, terima kasih ya. Nanti saya sampaikan ke menantu saya, Arsy, untuk diteruskan ke kepala TPA-nya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga relasi-relasi yang lain mau ikutan lelang amal. Biar tambah banyak semuanya. Siapa ya? Ya, halo. Pak Irwandi, Dengan siapa ini? dengan orang yang tahu persis soal keberadaan Arsy dan Raja. Kamu punya nama kan? Apalah arti nama Pak Irwandi? Saya harus tahu dengan siapa saya bicara. Rasa-rasanya kamu ini orang yang sama ya? Yang menteror saya soal pernikahan anak saya, Raja. Saya tidak meneror, Pak. Tapi yang saya sampaikan hanya fakta. Buktinya benar kan? Apa yang Pak Irwandi lihat sendiri soal rumah tangga Arsy dan Raja? Ngomong kosong kamu. Pak Irwandi tahu sendiri kok. Kan Pak Irwandi udah saya kasih lihat soal masalah rumah tangga Arsy dan Raja. Oh iya Pak Raja, mungkin di lelang nanti harga mobil Pak Raja akan turun dari harga pasaran. Insya Allah saya sudah niatkan nilai ta'ala, Bu. Saya malah justru senang bisa berpartisipasi dalam lelang ini. Apalagi untuk tujuan mulia, untuk membangun TPA di pedalaman. Dan insya Allah, apa yang bisa saya berikan ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat banyak orang. Amin. Saya sangat salut dan terharu sama suami Bu Arsy. Benar-benar dermawan, membantu tanpa pamrih. Semoga Allah membalas semua kebaikan hati Pak Raja dan Bu Arsy dengan berlipat-lipat. Amin. Dan semoga Pak Raja dan Bu Arsy juga cepat dapat momongan ya. Iya, itu harapan setiap pasangan. Kamu jangan mengada-ngada ya. Rumah tangga anak saya, Arsy, itu baik-baik saja. Paham kamu? Cuman kelihatan baik-baik saja, Pak. Mereka pandai nutupin aib mereka dari Pak Irwandi. Siapa kamu sebenarnya? Apa maksud kamu teror saya? Saya bukan neror, Pak, di sini. Saya hanya ngasih informasi aja. Dan yang jelas, saya kenal dengan anak dan mantu Bapak ini. Saya tahu kalau mereka berdua itu pembohong besar. Makanya mereka dengan mudahnya bohong ke Pak Irwandi. Kamu jangan mengada-ngada ya. Rumah tangga anak saya, Arsy, itu baik-baik saja. Paham kamu? Cuman kelihatan baik-baik saja, Pak. Mereka pandai nutupin aib mereka dari Pak Irwandi. Siapa kamu sebenarnya? Apa maksud kamu teror saya? Saya bukan neror, Pak, di sini. Saya hanya ngasih informasi aja. Dan yang jelas, saya kenal dengan anak dan mantu Bapak ini. Saya tahu kalau mereka berdua itu pembohong besar. Makanya mereka dengan mudahnya bohong ke Pak Irwandi.
Saya tahu pernikahan anak saya sempat tidak baik-baik saja. Tapi sekarang mereka sedang memperbaiki semuanya. Rumah tangga mereka sekarang sudah kembali bermasalah, Pak Irwan. Apa jangan-jangan pernikahan Raja dan Arsy kembali berantakan ya, seperti sebelumnya? Kalau Pak Irwandi nggak percaya, kasih saya waktu untuk buktikan. Kamu jangan banyak bicara ya. Buktikan kalau kamu benar. Tunggu saja tanggal mainnya, Pak Irwandi. Saya akan bongkar aib pernikahan Arsy dan Raja supaya semua orang tahu busuknya keluarga besar Pak Irwandi. Aib apa? Jangan main-main sama saya ya. Saya nggak main-main di sini, Pak. Saya memang berniat untuk menghancurkan nama baik keluarga Pak Irwandi. Saya nggak pernah cari masalah sama siapapun. Jadi kamu jangan cari masalah sama saya. Om Irwandi lagi bicara sama siapa ya? Kok kedengarannya kayak emosi gitu? Kita nggak pernah punya urusan ya. Kenapa kamu begitu dendam dan benci sama keluarga saya? Kenapa? Hah? Siapa bilang nggak ada urusan sama saya, Pak? Justru di sini saya lagi berurusan sama Pak Irwandi. Urusan apa sebenarnya? Saya mau tahu. Kok suara Pak Irwandi beda sama yang tadi? Kenapa diam? Halo? Kamu siapa? Saya Iqbal. Ponakan dari Om Irwandi. Anda siapa? Jawab. Siapa nama Anda? Gak penting kamu tahu. Oh. Anda gak berani ya nyebutin nama Anda. Dan kayaknya suara Anda juga sengaja disamarkan. Saya tahu. Anda hanya orang pengecut yang gak punya nyali. Sebaiknya kamu gak usah ikut campur. Ini urusan saya dengan keluarga Pak Irwandi. Ini urusan saya juga. Karena saya bagian dari keluarga Om Irwandi. Jadi Anda jangan macam-macam. Dia nggak suka sama pernikahan Raja dan Arsy, Bal. Dia ngancam Om mau bongkar aib Raja. Ada masalah apa Anda sama Raja dan Arsy? Saya akan laporkan Anda ke polisi dengan nomor ini agar Anda bisa dilacak. Kenapa Anda masih diam? Saya tahu. Anda takut? Anda nggak berani? Hah? Dan mungkin sebentar lagi Anda akan tutup teleponnya. Sial, kenapa jadi ada Iqbal sih? Pasti dia curiga sekarang. Om, udah Om. Jangan terlalu dipikirin. Ya mungkin dia cuma penipu yang lagi cari korbannya aja. Tapi Om penasaran. Penelpon ini sepertinya kenal dan sangat tahu soal pernikahan Raja dan Arsy. Dan Om yakin kok, peneror ini sama. Seperti 2 bulan yang lalu. Kalau kayak gitu berarti dia kenal sama Arsy dan Raja. Dan mungkin bukan orang jauh, Om. Orang yang masih ada di sekitar kita. Siapa ya, Bal? Aku bakal selidiki, Om. Yang jelas, dia mencoba untuk menyamarkan suaranya. Karena mungkin kalau dia pakai suara asli, kita bisa langsung tahu siapa dia. Kamu yakin dengan ancaman kamu tadi untuk laporin ke polisi? Enggak sih, Om. Ya percuma juga. Mungkin dia juga langsung buang kartu itu dan langsung nanti pakai nomor lain untuk ngubungin Om. Jadi percuma. Tapi Om, makanya kalau misalkan ada telepon yang aneh lagi, mending nggak usah diladenin Om. Biarin aja. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار صدق الله العظيم. Suara Bu Arsy merdu banget. Saya pengen jadi Bu Arsy, pengen pinter ngaji. Insya Allah, kalian juga bisa. Bahkan Ibu yakin kalian akan jauh lebih bagus. Asalkan kalian mau giat belajar dan semangat untuk belajar. Iya, Bu. Bu Arsy tadi baca surat apa? Surat Nuh ayat 10, 11, dan 12. Artinya apa, Bu Guru? Artinya, maka aku berkata kepada mereka, memohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ya udah, anak-anak istirahat dulu ya. Kok tumben Iqbal telepon? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arsy, lagi di mana? Aku baru aja selesai ngajar, Iqbal. Dan kebetulan ini jam istirahat. Ada apa ya? Kalau hari ini kamu senggang, bisa nggak kita ketemu? Ada urusan apa emangnya? Ini soal Dimas. Emangnya kenapa dengan Dimas? Kamu kenal sama Dimas? Iya, makanya saya minta kamu ketemu sama saya buat kita ngobrolin soal itu. Gimana? Kamu bisa? Bareng sama Raja? Sepertinya kita ngobrol berdua dulu ya. Nanti mungkin kalau dibutuhkan saya bisa ajak Raja buat datang. Kenapa saya minta kita ngobrol berdua dulu tanpa Raja? Karena ini demi kebaikan Raja juga. Oke, baik Iqbal. Gue nggak bisa diam terus. Gue harus laporin ke Kak Arsy soal perselingkuhan Kak Raja. Gue nggak mau dong dia terus-terusan nyakitin Kak Arsy. Tapi gimana perasaan Kak Arsy nanti ya? Hatinya pasti bakalan hancur banget. Kalau bisa sih gue labrak aja tuh perempuan. Gue jambak sekalian rambutnya. Slim banget. Tapi kan gue nggak punya cukup bukti. Apa iya mereka selingkuh? Atau cuma temenan? Atau mungkin rekan kerja kali? Ya udah deh, tahan diri dulu. Jangan bilang ke Kak Arsy. Dias, ayo, Ibu antar berangkat. Ayo. Ayo. Bu, Dias berangkat naik angkot aja ya. Kenapa? Soalnya udah janjian sama temen-temen Dias mau naik angkot bareng. Pasti kan seru gitu. Oh, ya udah kalau gitu Hadijah ya. Khadijah apaan, Bu? Hati-hati di jalan. Ya udah gaul, ya udah kalau kayak gitu Badiru. Apa tuh Badiru? Ya baik-baik di rumah. Ya, salim dulu. Oh iya. Assalamualaikum. Salam, Tete ya. Ya, Bu. Jadi kamu, Dimas, sama Rama itu sahabat dekat ya pas kuliah? Nggak lebih dari itu? Maksud kamu? Maaf Arsy, bukan maksud saya untuk kepo tentang kamu. Tapi saya mau nanya sama kamu. Apa Dimas pernah bilang kalau dia suka sama kamu? Melebihi dari sebatas sahabat gitu? Enggak pernah. Bahkan setelah kamu nikah sama Raja? Ya,
setelah itu justru Aku nggak tahu sekarang apa yang lagi terjadi sama kamu, Arsi. Tapi dari apa yang aku lihat, pernikahan ini seperti dipaksain. Aku nggak lihat ada kebahagiaan sama sekali di mata kamu, Arsi. Atau di mata Raja, layaknya suami istri. Dimas kasihan sama aku. Kasihan. Kenapa? Ya karena dia khawatir. Takut aku nggak bahagia dengan pernikahan aku. Terus? Dimas juga pernah bilang sama aku kalau dia benci sama Raja. Karena Raja suka memperlakukan aku tidak baik. Apa Dimas cemburu sama Raja? Aku nggak tahu soal itu. Kenapa kamu curiga sama Dimas? Tapi memang belakangan ini hubungan aku sama Dimas itu renggang. Makanya Dimas kecewa sama aku karena aku ngejauhin dia. Enggak. Dia kecewa. Kenapa? Aku memutuskan untuk jauh dari dia karena aku menjaga perasaannya Raja. Aku nggak mau dia salah paham lagi sama aku. Karena dulu Raja pernah nuduh aku kalau aku selingkuh sama Dimas. Padahal kami berdua nggak ada hubungan apa-apa. Oke. Arsi, maaf ya. Ya saya sebagai cowok melihat ini semua dan saya ngerasa kalau sebenarnya Dimas itu suka sama kamu. Gak mungkin. Apalagi saya lihat kalau Dimas ini nyimpen foto kamu di dompetnya. Aku memutuskan untuk jauh dari dia karena aku menjaga perasaannya Raja. Aku nggak mau dia salah paham lagi sama aku. Karena dulu Raja pernah nuduh aku kalau aku selingkuh sama Dimas. Padahal kami berdua nggak ada hubungan apa-apa. Oke. Arsi, maaf ya. Ya saya sebagai cowok melihat ini semua dan saya ngerasa kalau sebenarnya Dimas itu suka sama kamu. Gak mungkin. Apalagi saya lihat kalau Dimas ini nyimpen foto kamu di dompetnya. Simpan foto aku di dompet dia. Iya makanya sebagai sahabat gak mungkin dong Dimas sampai menyimpan foto kamu di dompetnya. Itu berlebihan. Sebentar. Mobil saya diserempet sama Dimas di jalan. Gak mungkin Dimas ngelakuin itu ke kamu. Terus kamu pikirin apa? Ini bekas apa? Hah? Astagfirullahaladzim. Waktu itu Raja juga pernah bilang sama aku kalau dia diserempet mobil dan dia yakin banget kalau itu mobilnya Dimas. Oh iya, kapan kejadiannya? Seminggu setelah aku nikah. Dan itu persis Dimas baru saja balik lagi ke Jakarta. Dia juga kaget kalau aku nikah sama Raja. Bahkan berulang-ulang kali dia tanya, apakah aku yakin nikah sama Raja? Kenapa dia tanya itu? Aku juga nggak tahu.
Kenapa kamu nggak nungguin aku sih? Kenapa harus nunggu kamu? Maksud aku kenapa kamu nggak ngomong apa-apa dulu ke aku sih? Ini udah kedua kalinya kamu nikah dan kamu nggak bilang apa-apa ke aku, Arsi. Bahkan Dimas tanya sama aku kenapa aku nggak nunggu dia dulu. Nunggu? Awalnya aku juga mengira kalau Dimas suka sama aku. Tapi dia bilang, kenapa aku nggak bilang sama dia kalau aku mau nikah sama Raja. Mau ketemu siapa ya, Mbak? Katanya adik Pak Raja, Mbak. Ada urusan penting, jadi saya langsung antar ke sini. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Mbak. Mbak, saya mau ketemu Pak Raja. Ruangan Pak Raja di mana ya? Sebentar aja. Oke, urusannya penting banget nih. Mbak, ini sekretarisnya Pak Raja ya? Iya. Oh, berarti sekretaris itu biasanya nggak jauh-jauh dari ruangannya bosnya. Oh, ini berarti ruangannya ya? Stop, Mbak. Mbak nggak boleh ketemu sama Pak Raja kalau misalkan belum ada janji. Sebentar aja ya. Nggak bisa, Mbak. Mbak harus lapor dulu. Ini penting banget, Mbak. Bentar aja, oke? Aduh, bentar, Mbak. Dias? Kamu ngapain ke sini? Ada hal yang penting yang aku perlu bicarain sama Kak Raja. Ya sudah, ayo masuk. Galakan bawahannya daripada bosnya. Iya, kalau saya dengar dari cerita kamu, saya curiga kalau dia memang suka sama kamu. Dan mungkin dia sengaja mencelakai Rama dan Raja. Dimas itu nggak pernah terlibat kasus kekerasan. Jadi rasanya nggak mungkin Dimas celakain Rama, apalagi Raja. Emangnya kamu punya bukti apa? Ya, tapi kan polisi juga sempat curiga kan? Dan bahkan polisi memanggil dia untuk ditanya-tanya. Diinterogasi sebagai saksi. Makanya, saya mencoba untuk menyelidiki si Dimas ini. Saya datang diam-diam ke rumahnya, dan sampai sana saya kaget. Ternyata saya menemukan mobil yang sama dengan mobil yang nabrak mobilnya Rama. Hati-hati Iqbal, kecurigaan kamu sudah menjurus ke fitnah. Iya, makanya saya coba ngobrol sama kamu untuk mencari bukti dan menguatkan dugaan saya kalau Dimas ini terlibat dengan kasus ini. Arsi, saya mau tanya, di saat kejadian kecelakaannya Rama, apa kamu tahu Dimas ada di mana? Setelah Dimas ketemu aku sama Rama, saat itu dia langsung balik lagi ke bandara karena dia bilang dia mau balik lagi ke Singapura. Ya, pada tanggal 5 Februari lah kalau nggak salah. 5 Februari. Nama lengkapnya Dimas, kamu tahu? Dimas Ardiansyah. Oke, Kak. Sebentar saya coba telepon teman saya dulu ya. Halo John, apa kabar lo? Sama, gue juga baik. Lo masih kerja di kantor pengacara kan? Iya, maksud gue di bagian investigasinya. Oke, gini John, gue mau minta bantuan sama lo. Lo bisa nggak ngelacak jadwal penerbangan penumpang atas nama Dimas Ardiansyah? Ya, kurang lebih di tanggal 5 Februari. Apa? Kamu ngeliat kakak sama perempuan lain? Kapan? Aduh, udah deh, nggak usah pakai balik nanya.
Nih buktinya. Nggak bisa ngelak lagi kan, Kak Raja? Oke. Wanita yang di foto itu namanya Rani. Oh, jadi namanya Rani. Jujur, Rani ini mantan kakak. Oh, jadi si Rani ini yang pernah ngebuat goyah rumah tangga kakak sama Kak Arsy? Iya ya? Terus kakak minta maaf sama ibu untuk minta kesempatan kedua kali biar perbaikin rumah tangga kalian. Terus ini ngapain minta maaf sama ibu? Kakak ini ceritanya CLBK, masih pacaran atau ternyata waktu kakak minta maaf sama ibu, diam-diam menjalin hubungan sama Rani di belakang, iya? Dia begini. Saat kakak telah menikah sama Kak Arsy, iya kakak pernah berhubungan sama dia. Tapi setelah kakak minta maaf sama ibu, kakak telah menyudahi semua hubungan kakak sama si Rani ini. Oke? Dan setelah itu kakak fokus untuk membina rumah tangga yang baik sama kakak kamu. Dan setelah itu kakak menyadari bahwa kakak kamu, Kak Arsy, itu adalah wanita yang terbaik buat kakak. Dia nggak percaya. Orang dia lihat sendiri, Kak Raja itu mesra banget sama si Rani itu. Enggak. Rani ini memang pengen banget balikan sama kakak, tapi kakak nggak mau. Kakak pengen fokus menjalani hubungan kakak sekarang sama istri kakak. Yaitu kakak kamu. Aduh, dia nggak percaya. Udah deh, daripada pusing, mendingan dia selaporin aja kejadian ini sama Kak Arsy, sama ibu, sama Pak Irwandi sekalian kalau Kak Raja itu bohong. Ternyata di belakang Kak Raja kayak gini. Hei, jangan dong Dias. Iqbal, makasih banyak karena kamu udah kasih info soal Dimas. Walaupun ini baru dugaan kalau Dimas terlibat atas kecelakaannya Rama, tapi aku minta tolong sama kamu. Tolong jangan sampai Raja tahu soal ini. Aku gak mau Raja nanti salah paham lagi, karena dulu Raja pernah cemburu sama Dimas. Oh, kalau gitu, baik. Saya janji Raja akan tahu soal rahasia ini. Saya lagi makasih banyak, Iqbal. Sama-sama. Kalau gitu aku pamit dulu ya. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar Dimas ada kaitannya dengan kematiannya Rama? Kalau polisi curigai Dimas terlihat, kenapa penyelidikan terhadap Dimas sepertinya dihentikan? Apa karena itu makanya Iqbal turun tangan menyelidikinya sendiri? Please jangan gitu dong Dias. Kalau kamu kasih tahu ke ibu, ke papa, takutnya akan menimbulkan kesalahpahaman. Dan apa yang kamu lihat di foto itu tidak seperti itu realitanya. Jadi tolong dong, kakak mohon sama kamu, tolong jangan kamu liatin, jangan kamu kasih tahu sama ibu dan papa. Ya. Yang kemarin-kemarin itu Kak Raja cuma janji palsu doang kan? Kamu harus percaya sama kakak. Kakak itu benar-benar tulus cinta sama kakak. Kalau emang cinta sama Kak Arsy, ngapain ketemu sama Rani itu? Karena kakak mau menyelesaikan masalah kakak satu persatu sama Rani. Soal apa? Kakak gak bisa cerita ke kamu. Mencurigakan. Dias, kamu harus percaya sama kakak. Kasih kakak waktu untuk menyelesaikan masalah kakak ini, oke? Setelah itu, kakak akan jelasin semuanya. Tanpa kurang, tanpa lebih kepada Kak Arsy. Gimana kalau ternyata Kak Raja ngomong kayak gini biar hubungan Kak Raja sama si Rani itu langgeng? Enggak. Kakak bisa jamin, kakak akan komitmen sama ucapan kakak. Kakak janji ya. Oke deh, aku coba pegang janji Kak Raja ya. Iya Dias, kakak janji. Janji gak sakitin Kak Arsy. Iya Dias. Ya udah kalau gitu.
Tadi dia mau langsung ke kampus karena masalah ini harus belok ke sini dulu. Dias. Kamu lagi nggak pengen sesuatu gitu? Atau mungkin kamu punya kebutuhan apa? Kak Raja mau nyogok dia sih ya? Enggak, Dias. Enggak begitu. Iya, siapa tahu kamu punya sesuatu yang sedang kamu pengen atau kebutuhan yang sedang mendesak. Kamu tinggal sampaikan ke kakak. Jangan sungkan, karena bagaimanapun kan kakak ini adalah kakak ipar kamu. Oke. Dia pamit dulu ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, sayang banget. Kenapa gue nggak ngomong aja tadi ya kalau gue butuh laptop? Tapi, nggak usah deh. Ntar Kak Raja malah mikir gue cuman gertak sambal lagi. Sorry ya. Assalamualaikum Bu Fatimah. Waalaikumsalam. Maaf kalau mengganggu. Saya mau minta maaf karena dana CSR yang udah dicabut dari perusahaan saya. Nggak apa-apa Pak Dimas. Alhamdulillah sudah ada penggantinya. Dari perusahaan Pak Raja, suami Bu Arsy. Meski begitu, saya mewakili TPA kami sangat berterima kasih sekali atas sumbangsi dari Pak Dimas dan perusahaan Pak Dimas. Justru saya yang berterima kasih Bu Fatimah. Semoga di lain waktu kita bisa bekerja sama lagi. Baik, iya Pak Dimas. Oh iya, hari ini TPA kami sedang mengadakan lelang amal, Pak. Lelang amal? Iya, keluarga Bu Arsy, kolega Pak Raja, dan bapak mertuanya juga akan datang. Mungkin Pak Dimas mau datang juga? Sebenarnya saya berminat sekali. Tapi mungkin lain waktu karena saya lagi ada kerjaan. Assalamualaikum, Bu. Sialan, berantakan semua rencana gue. Gue gak bisa tinggal diem aja. Gue harus usik acara mereka. Halo Yan, gue punya kerjaan lagi buat lo. Gue bakal bayar mahal. Nanti kalau udah kelar lo ketemu gue di tempat wall climbing ya. Sekarang lo dengerin gue dulu baik-baik. Abis ini gue bakal share log dan lo langsung ke sana. Nggak percaya, udah deh daripada pusing mendingan dia selaporin aja kejadian ini sama Kak Arsy, sama Ibu, sama Pak Irwandi sekalian kalau Kak Raja itu bohong. Ternyata di belakang Kak Raja kayak gini. Ternyata dia sudah lihat saya sama Rani. Saya harus cepat selesaikan masalah saya sama Rani. Benar-benar tutup buku dan melupakan semuanya. Dan hidup bahagia dengan Arsy. Saya nggak boleh nyakitin Arsy lagi. Karena saya udah berjanji, saya nggak akan mengulangi kesalahan yang kedua kali. Ya Allah, tolong bantu saya menyelesaikan masalah ini. Selama ini saya benar-benar menjaga diri saya. Dan saya sangat menghormati Rani. Makanya saya nggak yakin kalau saya udah ngelakuin tindakan yang tak terpuji itu. Tapi kenyataannya, Rani hamil. Dan sampai detik ini saya benar-benar yakin janin yang di perut Rani itu bukan anak saya. Ya Allah, kasihan sekali anak-anak ini. Pasti mereka diabaikan orang tuanya. Tega sekali. Benar-benar zolim. Lalu bagaimana dengan anak di rahim Rani? Saya takut kalau Rani menelantarkan anak itu karena dia dendam sama saya. Enggak, jangan sampai. Saya harus bicara sama Rani. Raja, Rani baru aja ke bandara.
Mau ngapain dia? Dia mau ke Australia. Dia mau tinggal di sana sampai bayinya lahir. Dan selama dia pergi, kafe ini akan aku yang urus. Karena saya, Rani harus pergi. Raja pasti ngerasa bersalah dengan kepergian Rani. Rani juga titip pesan buat kamu. Dia bilang kamu gak usah mikirin dia dan bayinya. Dia ikhlas kok demi kebahagiaan kamu dan istri kamu. Kasihan juga Rani. Dia menyingkir bersama anaknya. Harus menjauh dari saya. Oke. Permisi kalau gitu. Semua berkat Bu Arsy. Sehingga lelang amal insya Allah berjalan dengan sukses. Suami Bu Arsy, Pak Raja, dan ayah mertua beliau, Pak Irwandi, juga penyumbang yang paling besar. Semua ini demi kegiatan kemajuan belajar mengajar TPA Nurul Ikhlas. Kenapa keluarga Irwandi hanya beramal di TPA Nurul Ikhlas ini saja? Padahal kan kita sudah tahu semua kalau Bu Arsy adalah menantunya dan Bu Arsy mengajar di sini. Sebenarnya keluarga Irwandi benar-benar berniat untuk menyumbang atau hanya pencitraan saja? Mohon maaf, izinkan saya untuk klarifikasi terkait ini. Keluarga suami saya jauh dari kata pencitraan. Ibarat pepatah, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui. Dan tadinya beliau tidak mau kegiatan amal ini diliput. Lalu kapan acara lelang ini akan dimulai, Bu? Lalu hasil lelangnya akan dikemanakan, Bu? Apakah Pak Raja dan Pak Irwandi akan datang atau hanya diwakilkan saja, Bu? Bu Arsy, biar saya jawab ya. Baik. Baiklah, untuk pertanyaan Anda semua biarkan saya menjawab. Jadi untuk acara lelang amal, insya Allah kita adakan esok hari dan hasilnya akan kami sumbangkan untuk TPA pelosok terpencil. Lalu untuk keluarga Pak Irwandi, mereka akan langsung hadir untuk menyaksikan acara lelang amal kami. Terima kasih untuk waktunya dan sudah bersedia untuk diwawancara. Iya. Wartawan yang tadi nanya, kemana ya? Kok nggak ada? Siapa dia sebenarnya? Kenapa pertanyaannya begitu tendensius? Apa maksudnya? Keluarga suami saya, Raja, itu jauh dari kata pencitraan. Ibarat pepatah, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui. Kenapa Arsy terus-terusan belain Raja? Apa jangan-jangan dia emang udah jatuh cinta sama Raja? Padahal Raja selalu nyakitin Arsy. Gue harus sabar. Gue harus sabar karena sebentar lagi Arsy bakal gue tarik dari Raja. Gue bakal bongkar aibnya Raja dan menghancurkan nama keluarga besar Pak Irwan. Kalau dari kafenya Rani menuju ke Jakarta, seharusnya arahnya ke sini sebelum masuk tol. Semoga saya masih sempat menyusul mobil Rani sebelum memasuki tol dan sebelum sampai ke bandara. Sebenarnya aku nggak pergi ke Aussie, tapi tinggal sementara di Singapura. Secara aku kan dulu pernah tinggal di sana. Semoga Raja bisa bujuk aku untuk segera pulang ke Indonesia. Karena dia pasti pengen lihat anaknya. Bayi yang sebenarnya anak Rama. Itu seperti mobil Rani. Saya harus jegat mobil itu sebelum dia masuk tol.
Rani nggak apa-apa? Nggak apa-apa, untung kepala saya aja yang kebentur. Mobil itu berhenti menghadang mobil kita, Bu. Raja, Rani, please turun, Ran. Ran, please. Aku pengen bicara sama kamu sebentar. Kasih aku waktu untuk ngobrol sebentar, Rani. Hey. Ternyata Raja susulin aku. Mungkin dia nggak bolehin aku pergi. Oke Raja, aku harus kalem dulu. Ran, tolong dong, jangan diem, Ran. Ayo turun sebentar. Kita ngobrol berdua, oke? Ingat Rani, lo harus sok nggak butuh Raja dan pura-pura ikhlasin semua ini. Sebentar aja. Ya. Raja, kamu bikin aku kaget aja. Tadi pas ngerem mendadak, perut aku kebentur sedikit. Semoga dia gak kenapa-napa. Aku minta maaf tadi mobil aku berhenti mendadak. Aku cuma pengen berhentiin kamu. Pengen ngobrol sebentar sama kamu, Rani. Dan bayi di kandungan kamu sehat-sehat aja. Dia pasti kuat. Sama kayak mamahnya. Iya kan, Nak? Kamu mau apa lagi? Kenapa sih kamu pergi tanpa pamit? Aku gak mau nyusahin kamu. Malah aku nyesel udah bilang kalau aku hamil anak kamu. Terus kamu mau apa lagi? Ya tapi nggak begini caranya dong, Ran. Terus kamu gimana caranya? Aku udah ngalah. Karena bapak anak ini udah punya istri. Dia udah gak menjalani pernikahan pura-pura lagi. Kamu sekarang ngapain nahan aku pergi? Kamu mau nikahin aku? Tapi kamu mau tetap Arsy jadi istri kamu? Iya. Bang, dari mana aja? Biasa, ada tugas di luar. Oh, itu si anak baru nanyain lu mulu. Siapa? Si Iqbal. Iqbal? Iya, Iqbal. Lagi latihan tuh dia. Oke. Ya. Diem kan, kamu gak bisa jawab. Karena kamu juga pasti tahu kalau Arsy gak akan terima diduakan. Aku ngerti perasaan Arsy. Karena kalau aku di posisi dia, aku juga akan ngelakuin hal yang sama. Hati dan pikiran Raja pasti lagi teraduk-aduk sekarang. Baguslah. Emang itu yang gue harapkan. Setelah itu, dia bakal jadi milik gue selamanya. Begini, Ra. Bagaimanapun kamu pernah menjadi bagian dari hidup aku. Dan aku gak pernah memungkirin hal itu. Tapi sampai saat ini, aku gak yakin bahwa bayi yang di kandungan kamu itu adalah anak